Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV. Kali ini gue akan trading futures mulai dari nol di aplikasi Binance. Nah, sekarang kita mulai praktek ya. Serta gue akan bikin videonya untuk pemula juga biar sama-sama kita paham dan sama-sama belajar sampai kita profit. Nah, di sini kita udah masuk ke aplikasi Binance. Nah, di sini kita klik aja pasar. Oke. Di pasar ini ada beberapa trading untuk kita mau di spot atau futures ya. Di spot kan udah sering ya gue ajarin, ada di playlist, kalian tinggal cek aja kalau penasaran tentang trading spot. Itu udah hampir semua spot semua. Nah, kalau futures ini beda lagi. Nah, futures ini perbedaannya yang tadi gue bilang, dia ini kita bisa trading di dua arah. Kalau spot itu satu arah, di futures dua arah. Kita di futures ini trading itu nggak perlu market lagi anjlok, nggak perlu market lagi naik ya. Kita market naik kayak bisa profit, apalagi market anjlok, ibaratnya market turun. Nah, enaknya gitu kalau di futures. Cuman resiko untuk kerugian, kehilangan uang ya lebih besar di futures dibandingkan spot. Ya, jadi itu harus kalian sadari ya. Sebelum kita lanjut, biar kalian tuh bisa milih lebih suka di spot atau futures. Kalau mau untungnya gede ya di futures. Cuman ya gitu, resikonya juga besar. Dan untuk pilihan koin-koin kriptonya juga sama aja ya, sama di spot. Lihat tuh, sama semuanya ada ya. Sama di spot, cuman paling bedanya cuman dalam bertransaksi serta open posisi. Oke, kita lanjut ke Bitcoin jajal. Di sini. Nah, lihat di sini di Bitcoin, tadi di spot kan. Kita lihat dulu ya di futures. Nah, perbedaan kita lihat dulu deh kalau di Bitcoin. Nah, tuh beda banget ya kalau di spot. Nah, kita ke futures. Jadi di sini kalau kita trading futures ada pilihannya nih. Memprediksi arah market ke depannya mau naik atau turun. Jadi ketika kalian memprediksi arah candle ini ternyata mau naik ke atas, kalian open beli nih. Yang beli ini open buy juga ya, termasuk open buy. Dan ternyata bener dia ke atas, kalian untung dan profit. Tinggal kalian tutup aja. Nah, tapi ketika di atas ini ternyata kalian lihat membaca arah market, informasi candle, ternyata udah menyentuh resisten, dan kalian memprediksi ke depannya bakal turun ke bawah. Kalian open yang jual ini atau sell. Dan ternyata benar ke bawah. Kalian profit dan bisa kalian tutup. Nah, enaknya gitu. Jadi nggak peduli market mau anjlok, mau sideways, mau naik, mau turun. Yang penting dari kalian tuh paham cara membaca arah market, apakah mau naik atau mau turun atau lagi sideways. Itu aja. Oke, kita langsung coba klik beli aja. Jadi ini kita beli ya. Nah, di beli ini ada bacaan. Oke, ntar dulu. Nah, di sini nih kalian lihat sendiri tuh. Di sini ada fitur-fiturnya nih. Kita jelasin dulu fitur-fiturnya biar kalian paham. Yang pertama ada cross tuh. Di sini ada cross, ada isolated. Nah, di cross ini yang pertama, jadi kalian di sini harus pilih juga mau pilih yang isolated ya atau mau yang cross. Itu seterah kalian. Nah, jadi kalau cross itu di sini juga udah ada dijelasin sih guys sebenarnya tuh. Jadi semua posisi hilang dalam aset margin sama berbagi saldo aset cross margin yang sama. Jika terjadi likuidasi, maka saldo margin penuh aset Anda bersama deposito terbuka tersisa dalam aset terus dapat hilang atau hangus. Nih, jadi secara gampangnya gini. Kalau kalian pilih fitur cross saat mau open posisi buy atau long atau short ya. Long atau short nih, buy atau sell. Kalau memakai cross, contoh di sini gua punya 10 modal 10 ya. Di sini punya 10 USDT ya. Nih. Ternyata gue pakai 10 USDT di sini nih. Dan di sini belum ada nih ya modalnya. Ini ceritanya ya. Gua deposit sebesar 10 USDT. Gue punya modal semuanya. Nah, gue pakai fitur cross. Dan gue untuk pakai trading di sini, nih totalnya, ini kan limitnya ganti market. Nah, totalnya gue pakai 6 USDT. Nah, pakai 6 USDT ya ceritanya nih. Dan kalau pakai cross ini berarti 6, dengan modal 6 USDT 5 ya 5. Kan gue punya 10 USDT, gue ambil 5 USDT aja ya.
Berarti 5 USDT dari 10 USDT gue ambil setengahnya, setengah modalnya. Jadi kalau pakai cross, ketika kita open long nih ya, open naik, ternyata kita naik nih. Kalian membaca marketnya dulu. Nah, membaca market seperti ini ternyata dia naik nih. Nih, kita membaca yang di sini ya, coba ya. Oh, ternyata nih di Bitcoin nanti kedepannya mau naik. Berarti kita mencet beli long. Modal kita pakai 5 USDT ya, 5 USDT di sini kita tulis. Aduh, ini apa sih? Oke, pemula. Oke. Nah, di sini pakai 5 USDT ya. Nah, berarti ketika dia ternyata prediksi kita salah, nggak naik ke atas tapi malah ke bawah, berarti kan minus tuh, rugi. Ini ketahanannya 5 USDT ini bakal terus keambil minus gitu sampai ke bawah 5 USDT. Ternyata dia sampai ke bawah lagi sampai menghabiskan seluruh 10 modal kalian sepenuhnya. Jadi ketahanannya itu kalau kalian pakai cross itu saat kalian open buy ke atas ternyata market malah ke bawah, yang diambil itu bukan hanya 5 USDT tapi 5 USDT modal kalian yang lain juga. Jadi seluruh modal kalian ketahan 10 sampai 10 USDT sampai habis pokoknya. Sampai habis kalau pakai cross itu sampai habis minus, habis kalian angus semuanya diambil ya. Kalau kalian salah membaca arah market, ternyata dia malah ke bawah. Nah, itu kalau pakai cross ibaratnya memakai seluruh modal kalian meskipun kalian open posisi di long itu cuma 5 USDT. Nah, gimana kalau pakai isolated? Nah, isolated ini kalian bisa baca sendiri. Berarti ini kebalikannya dari cross. Yang dimana ketika kita modal kita cuma 10 USDT dan kita pakai open posisi 5 USDT. Berarti kalau pakai isolated ini ya, dipakai isolated ini, kalian bakalan cuman menghabiskan 5 USDT. Nah, kalian open buy nih ya ke atas dan ternyata prediksi kalian salah, malah ke bawah candlenya. Berarti minus nih 5 USDT ini yang dipakai untuk ketahanannya sampai habis 5 USDT. Kalau diterjun terus ke bawah, nah ke bawah dan masih ada sisa 5 USDT berarti nggak kepake. Itu caranya. Jadi gampang banget ya. Kalau cross perbedaannya ketika kalian open posisi dan punya modal 10 USDT, open posisi 5 USDT berarti ketika turun, ketika kalian salah prediksi nih, kalian open posisi buy ternyata marketnya turun ke bawah, berarti minus ya, turun terus ya. Modal kalian keambil terus, cuman kehabis terus sampai seluruh modal kalian habis ya. Itu kalau turun semua. Tapi kalau isolated cuman hanya yang keambil 5 USDT, yaitu saat kalian open posisi yang 5 USDT-nya itu nggak akan keambil, nggak akan ke sedot semuanya. Jadi itu. Jadi amannya gimana bang? Seterah kalian. Jadi kalau future itu main ketahanannya sih. Semakin modalnya besar ketahanannya semakin bagus. Emang sih market itu nggak selamanya turun, nggak selamanya naik. Tapi kalian harus cari gaya sendiri untuk trading. Itu caranya. Ini kita pakai cross dulu ya. Cross ini kan pakai seluruh modal ceritanya. Nah, kita lanjut ke 20 kali ini. Nah, 20 kali ini ternyata oke, maksimum pada saat ini 15 juta. Harap diperhatikan bahwa perubahan leverage juga akan melakukan posisi. Oke. Oke. Jadi gini guys. Kalau 20 kali ini gunanya untuk apa bang? Gunanya ini mengkali 10 USDT dikali 20 kali. Berarti ada berapa tuh? Berarti ada 200 ya. 10, 20. Berarti 10 USDT dikali 20 aja. Berarti totalnya dari seluruh modal kalian ada 200 USDT. Buset, gede nggak? Gede. Jadi 200 USDT berarti 20 kali keuntungan. Kalau kalian open posisi 5 USDT ternyata keuntungannya itu 100% nih dari kalian trading. Berarti tinggal dikaliin aja 20 dikali 5 USDT sama dengan 100 USDT keuntungannya ya. Besar banget ya. Jadi gitu, kalau trading future itu keuntungannya itu hampir 100%, malah 1000% bisa kalau kalian emang udah berpengalaman itu. Jadi 20 kali ini gunanya mengkali total seluruh modal kalian yang cuma 10 USDT menjadi 200 USDT yang
yang jadinya 40 USDT jadi 400 USDT. Dan ketika kalian open posisi cuman 5 USDT, berarti kalian open posisi dalam artian tuh tinggal dikali aja 20 kali 5. Berarti ada 100 USDT yang kalian open posisi, dan keuntungannya itu bakalan dikaliin 100 USDT nanti. Ngerti nggak? Emang agak ribet, tapi nanti kita praktek. Intinya itu ya, 20 kali ini gunanya. Nah, di sini ada beli. Jadi gue beli dulu dan gue pilih market yang nggak mau yang limit atau posting aja, stop limit, stop market. Karena ini itu lama untuk kita order. Tapi kalau kita pilih yang market, kita langsung open posisi saat itu juga. Nah, setelah itu kalian tinggal taruh berapa di sini, kita turunin dulu. Nah, di sini kalian tinggal contoh 5 USDT. Jajal aja ya. Ya. Di sini ada take profit atau stop loss. Jadi take profit ini setelah kalian mau dipakai atau enggak. Kalau kalian nggak pakai yang TP atau SL ini, berarti kalian nggak ada batasan untuk profit, nggak ada batasan untuk rugi. Gunanya gini, ketika kalian lagi trading nih, cerita kalian trading harian. Kalian open posisi di market yang harganya Bitcoin ini 27.632. Nah, kalian tinggal pilih take profit ya. Kalian mau ngambil untung sampai dia naik berapa nih? Taruhlah 27.63, berarti kalian mau sampai 28.000 ya. 28.00. Take profitnya 28 lah ya. Mana ya? 27 harga USDT-nya, jumlah Bitcoin-nya. Oh, ini pakai USDT. Berarti taruhlah 29, take profitnya di 29. Ya, di 29 USDT harganya. Tapi kita lihat dulu harganya dia sekarang di mana sih? Take profitnya ini harga USDT 27 jumlah Bitcoin-nya. Oh, ini pakai USDT ternyata ya, guys. Nah, ternyata kalian mau di harga 27 ribuan atau 29 ya USDT. Nah, stop loss-nya di mana? Nah, stop loss-nya ini saat kalian merugi. Saat kalian merugi, dia turun ke bawah, kalian mau stop loss-nya sampai mana? Taruhlah 26. Nah, jadi ketika si Bitcoin ini naik sampai, dulu di sini nggak ada kayak nih, sampai 28 USDT nih, yang ini nih, yang hijau ini, sampai jadi harganya, sampai harganya 29 USDT, otomatis dia ketutup, kalian udah profit. Tapi ketika itu turun, ternyata prediksi kalian dari tadi open posisi buy, ternyata malah ke bawah, minus ya. Nah, kalian setelahnya 26, saat ini turun, ternyata turun sampai 26 USDT, ya. Otomatis bakal kejual, ketutup sendiri. Itu gunanya untuk take profit dan sell. Otomatis ketutup tanpa kalian harus menutup sendiri. Itu cara gampangnya deh. Nah ada reduce online ini nggak usah terlalu dipakai, tapi kalau lebih kepake take profit atau stop loss. Belong. Oke. Nah, kita balik ke jual. Nah, ini beda lagi. Kalau jual ini kalian memprediksi berarti marketnya ini ke bawah. Nah, ini nih, open sell ke bawah, ternyata ke bawah. Sama ya. Crossnya juga sama, kegunaannya sama isolated. 20 kali juga sama aja, dan market juga sama tadi yang gue jelasin. Dan di sini gampang, take profitnya itu dan take profitnya itu gampang banget. Kalau kalian jual nih, ternyata kalian prediksi nih harga si market ini ke bawah. Nah, kalian take profitnya, kalau profit berarti dari 27 nih ya. Sekarang kan market ternyata lagi di angka 27. Dan nanti turun, kalian bisa prediksi dia turun sampai berapa nih dalamnya. Taruhlah turunnya sampai 26 nih kebalikannya. Sampai 26 USDT. Dan stop loss-nya nih. Nah, ternyata nanti ketika kalian sell ke bawah ya, atau short, dan prediksi kalian salah, malah dia naik ke atas terus. Berarti kalian rugi tuh, bakal rugi. Stop loss-nya itu kalian mau berapa? Berarti kalau naik di 28 lah, baru kalian bisa tutup. Nah, ini otomatis ketutup sendiri ketika kalian setel kayak gini. Di harga profitnya segini, di harga ruginya segini 28 nih. Ya, ngikutin harga market saat ini, maksudnya gitu. Jadi kalau kalian mau nggak pakai, mau ibaratnya mau jual sendiri, ya nggak apa-apa, kalian tinggal jual. Itu setelah kalian, lebih mudahnya. Kalian tinggal jual sendiri. Nah, di sini juga ada market sendiri, oke? Jadi di sini
udah paham sedikit untuk cara ordernya. Emang sedikit agak ribet untuk pertama kali untuk kalian untuk pemula apalagi. Tapi nggak apa-apa, kedepannya kita akan lanjut lagi untuk bagian deposit nih, serta kita mulai order. Oke. Jadi kalau kalian ada pertanyaan tentang trading futures, bisa langsung nih yang belum paham tentang video ini nih. Kalian tanya aja, bisa DM IG gua HenryGV atau bisa langsung di kolom komentar video ini aja guys. Oke. Terima kasih yang udah nonton, sampai jumpa lagi di next video.